Assalamualaikum teman-teman yang ada di lingkungan sastra. Kembali lagi di channel Warna Sastra bersama saya Muhammad Zaki Zenzo Fikri. Kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya analisis pada mata kuliah sastra bandingan ini, yaitu mengenai penulis perempuan. Karya sastra tidak luput dari kehidupan sosial masyarakat, karena karya sastra sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, karena menempatkan dirinya sendiri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karya sastra juga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, karena karya sastra merupakan sebuah budaya, dan budaya memiliki nilai-nilai di dalamnya. Dan nilai-nilai dalam sebuah karya sastra ini biasanya dipercayai kebenarannya oleh masyarakat dan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cerpen yang sudah saya analisis, yang saya beri judul Perkara Kawin dalam Persepsi Orang, yaitu analisis perbandingan cerpen yang berjudul Rat, karya Tiara Sari, dan cerpen yang berjudul Kawinlah, karya Dorothea Rosa Herliani. Pada cerpen ini sama-sama membahas tentang pernikahan yang tidak tercapai karena adanya sebab-sebab. Contoh seperti pada cerpen Rat itu dikarenakan adat istiadat yang berbeda antara kedua pasangan. Kemudian pada cerita Kawinlah itu dikarenakan ada trauma dari tokoh yang disebabkan oleh pernikahan. Yaitu pada cerpen Rat terdapat perbedaan adat istiadat. Bedanya adat istiadat yang dianut oleh kedua pasangan seperti terlihat pada kutipan berikut. Perihal uang jemputan menurutnya adalah suatu keistimewaan yang dia punya sebagai laki-laki keturunan Priaman. Di kampungku lelaki tak mesti dibeli. Kami pihak perempuan tak harus dibebani oleh uang jemputan selangit untuk menjemput pihak laki-laki demi melangsungkan pernikahan. Berdasarkan kutipan di atas terlihat bahwa adanya perbedaan adat antara laki-laki dan perempuan sebagai tokoh utama, di mana adat si perempuan yang mengharuskan adanya uang jemputan untuk laki-laki sebagai penghormatan, namun dari pihak perempuan tidak sanggup melaksanakannya. Adapun dari pihak laki-laki bahwa perempuan tidak perlu mengeluarkan uang untuk jemputan laki-laki sebagai penghormatan. Adapun pada cerpen Kawinlah terdapat trauma pernikahan pada tokoh. Trauma untuk melanjutkan pernikahan seperti pada kutipan berikut. Ketika ayah berkata bahwa saat aku kawin nanti, artinya ia akan menyerahkan segalanya untuk tak dimilikinya lagi. Aku tidak percaya. Perkawinan bagiku hanya proses kesepakatan dua orang asing untuk membangun hidup serba baru, bukan berarti seluruh atau sebagian hidupnya yang lama lantas hilang. Terlihat pada kutipan tersebut bahwa tokoh pernah mengalami hal buruk tentang pernikahan dalam keluarganya, sehingga menimbulkan persepsi yang menentang terhadap apa yang seharusnya dilaksanakan. Yang selanjutnya pada cerpen Rat, yaitu menikah dengan melanggar adat akan merusak kehormatan keluarga. Tokoh laki-laki merasa bahwa mereka tidak akan pernah bersatu melalui pernikahan dengan adat yang berbeda, seperti yang tertera pada kutipan berikut. Kau tahu, Rat, adat tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, apa pandangan orang pada keluargaku nanti? Kami akan dicemooh lantas disebut orang tak beradat. Belum cukup kuat keluargaku menanggungkan semua itu, Rat. Kutipan di atas menunjukkan bahwa perbedaan adat tidak akan bisa mempersatukan dua orang dalam pernikahan,
dengan adat yang berbeda, dan melanggar adat adalah sebuah kesalahan yang akan merusak kehormatan keluarga yang melanggar. Adapun dalam cerpen Kawinlah, menikah akan menghilangkan kebiasaan keluarga. Tokoh tidak mau untuk melangsungkan pernikahan dan menjadikannya teori bahwa pernikahan menjadikan salah satu kebiasaan pada kedua pasangan terhadap keluarganya akan hilang. Hal tersebut seperti pada kutipan berikut, namun belakangan ini aku menemukan suatu teori baru bahwa perkawinan adalah persekutuan atau pertarungan antar dua nilai seperti atom. Terjadi tarik-menarik maha dahsyat antar ion yang memunculkan suatu lembaga baru di setiap si pemenang. Kakak sulungku bahkan telah kehilangan segala jati diri akan kultur aslinya. Kemudian menemukan kultur baru dari ion yang maha kuat yang memenangkan pertarungan tarik-menarik itu. Berdasarkan kutipan tersebut bahwa tokoh tidak mau hal tersebut terjadi pada dirinya, sehingga dapat merusak kebiasaan yang telah dibentuk keluarganya sejak dulu, seperti yang terjadi pada kakak sulungnya setelah. Kemudian pada cerpen Rat, adat istiadat mempersulit pernikahan. Adat yang mereka miliki sangat menyulitkan mereka untuk melangsungkan pernikahan, sehingga salah satu dari pasangan tersebut berinisiatif untuk mengelabui salah satu dari pihak mereka dan melanggar adat yang sudah ditetapkan. Adapun pada cerpen Kawinlah, pernikahan akan melupakan keluarga. Pemahaman baru bagi tokoh bahwa pernikahan hanyalah akan membawa dirinya untuk melupakan keluarganya, bahkan orang tua sekalipun. Hal tersebut sesuai pada kutipan berikut. Puncaknya terjadi ketika ibuku menderita sakit yang membutuhkan pertolongannya. Ia tak bergeming, bahkan hingga ibu wafat, ia masih kukuh dengan jati diri barunya. Kemudian, ketika ayah sakit juga, mula-mula ia mulai bertanya-tanya terhadap hati nuraninya. Namun akhirnya ayah meninggal dengan tenang, tanpa sepercik pelepasan darinya. Dan hingga sekian momentum ziarah dilewatinya, ia memegang kata suaminya tentang sebuah pendidikan moral keluarga baru itu, bahwa seorang perempuan tak boleh ziarah. Berdasarkan kutipan tersebut, terlihat bahwa si kakak sulungnya itu tidak pernah datang kepada orang tuanya bahkan ketika orang tuanya sakit sampai meninggal. Begitu pula kakak sulungnya ini tidak datang satu kali pun untuk berziarah ke makam orang tuanya karena menuruti perkataan suami. Itulah yang dapat saya sampaikan dari perbandingan cerpen Rat karya Sari dan Kawinlah karya Rosa. Dari cerpen tersebut terlihat permasalahan di masyarakat sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi pola pikir masyarakat dan dapat mempengaruhi bagi masyarakat yang membacanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat di kemudian hari dan bagi teman-teman penerus di dalam pelajaran sastra. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.